Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Plan Analytical Geometry akan membahas dan mempresentasikan materi tentang the equation of polar line on the circle, the power of a point on the circle, and the angle between two circle. Jadi kita akan membahas tentang persamaan garis kutub lingkaran, kuasa suatu titik terhadap lingkaran, dan sudut di antara dua lingkaran. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Siti Rahma. Halo teman-teman, saya Siti Rahma, selaku pemateri pertama. Nurul Hairani. Hello everyone, I am Nurul Hairani as the third speaker. Nurhana. Kenalkan, saya Nurhana. Saya di sini sebagai sixth speaker atau pembicara keenam. Putri Anugrawanti. Perkenalkan, nama saya Putri Anugrawanti. Saya di sini sebagai fifth speaker atau pembicara kelima. Arif Pongsimpin. Saya Arif Pongsimpin. Dan Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal selaku pembicara kedua. So, teman-teman, bagaimana sih persamaan garis kutub lingkaran, kuasa suatu titik terhadap lingkaran, dan sudut di antara dua lingkaran itu? So, here we go. Materi pertama adalah definisi garis kutub. Nah, apa sih garis kutub itu? Teman-teman, untuk mendefinisikan apa itu garis kutub, maka kita perlu memahami ilustrasi berikut terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihat ilustrasinya pada PowerPoint ini. Nah, dari gambar tersebut, kita lihat bahwa terdapat dua garis singgung, yaitu S1 dengan titik singgungnya adalah X1, Y1, dan S2 dengan titik singgungnya adalah X2, Y2. Selain itu, terdapat pula titik T, yaitu X0, Y0 yang berada di luar lingkaran, di mana titik T tersebut dapat kita katakan sebagai titik kutub. Kemudian, garis kuning yang kita lihat itu akan menghubungkan titik singgung pada S1 dan titik singgung pada S2. Sehingga garis itulah yang dinamakan sebagai garis kutub. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa garis kutub adalah garis yang menghubungkan dua buah titik singgung pada lingkaran. Nah, selanjutnya, bagaimana persamaan garis kutub terhadap lingkaran? Jika pusatnya adalah 0,0, di sini kita misalkan sebagai pusatnya adalah O, di mana 0,0, maka sebagaimana persamaan lingkaran yang kita ketahui, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan melalui sebarang titik T, yaitu X0, Y0. Nah, teman-teman, dari gambar tersebut kita lihat bahwa lingkarannya berada pada pusat O, yaitu 0,0, dan dari titik T, X0, Y0 dibuat garis-garis singgung pada lingkaran, dan titik-titik singgungnya yaitu S1, yaitu titiknya adalah X1, Y1, dan S2 yaitu X2, Y2. Maka persamaan garis-garis singgungnya akan diperoleh X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat untuk persamaan S1 X1, Y1, dan X2 kali X ditambah Y2 kali Y sama dengan R kuadrat untuk S2 yaitu X2, Y2. Nah, karena kedua garis singgung tersebut melalui titik T, yaitu X0, Y0, maka kita akan peroleh X1 kali X0 ditambah Y1 kali Y0 sama dengan R kuadrat. Itu adalah persamaan pertama. Dan X2 kali X0 ditambah Y2 kali Y0 sama dengan R kuadrat.
dan kita sebutkan sebagai persamaan kedua. Nah, setelah itu kita kurangkan atau eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua, sehingga akan diperoleh X1 kali X0 dikurang X2 kali X0 ditambah Y1 kali Y0 dikurang Y2 kali Y0 sama dengan 0. Kemudian akan diperoleh dalam kurung X1 dikurang X2 kali X0 ditambah dalam kurung Y1 dikurang Y2 kali Y0 sama dengan 0. Maka X1 dikurang X2 kali X0 sama dengan min dalam kurung Y1 dikurang Y2 kali Y0. Nah, akan diperoleh X1 kurang X2 kali X0 sama dengan Y2 dikurang Y1 dikali Y0, di mana kedua ruas dikali min 1. Akan diperoleh X2 dikurang X1 kali X0 sama dengan min dalam kurung Y2 dikurang Y1 kali Y0. Dan akan diperoleh hasil akhir yaitu min X0 per Y0 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Sehingga dari persamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 adalah gradien garis yang menghubungkan titik S1 yaitu X1, Y1 dan S2 yaitu X2, Y2 yang artinya gradien tersebut adalah gradien garis kutub. Sehingga kita dapat tuliskan menjadi M sama dengan min X0 per Y0. Dengan demikian pula, persamaan garis kutubnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Yaitu Y dikurang Y1 sama dengan min X0 per Y0 dikali X dikurang X1. Sehingga Y0 kali Y dikurang Y0 kali Y1 sama dengan X0 dikali X1. Kemudian akan diperoleh X0 kali X ditambah Y0 kali Y sama dengan X0 kali X1 ditambah Y0 dikali Y1. Nah, ingat pada persamaan pertama bahwa X0 kali X1 ditambah Y0 dikali Y1 itu sama dengan R kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah X0 kali X ditambah Y0 kali Y sama dengan R kuadrat. Sehingga X0 kali X ditambah Y0 kali Y sama dengan R kuadrat dinamakan sebagai persamaan garis kutub T, yaitu X0 kali Y0 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat atau pusatnya adalah titik O atau 0,0. Nah, dari proses perolehan persamaan garis kutub pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kita juga dapat memperoleh persamaan garis kutub pada lingkaran yang lainnya. Selanjutnya, jika pusatnya adalah O, yaitu A, B, di mana kita ketahui bahwa persamaan lingkarannya adalah dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, dan akan melalui sebarang titik T yaitu X0, Y0. Nah, teman-teman bisa melihat kembali ilustrasinya. Dengan cara yang sama pula, kita dapat menentukan persamaan garis kutub titik T yaitu X0, Y0 terhadap lingkaran dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu dalam kurung X0 dikurang A dikali X kurang A ditambah Y0 dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Nah, untuk persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah Y BY ditambah C sama dengan 0,
dan melalui sebaran titik T yaitu X0, Y0 dengan menggunakan persamaan garis kutub titik T yaitu X0, Y0 terhadap lingkaran dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu X0 dikurang A dikali X dikurang A ditambah Y0 dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat, maka kita akan peroleh X0 dikurang A dikali X dikurang A ditambah Y0 dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat, yaitu X0 kali X dikurang X0 kali A dikurang AX ditambah A kuadrat ditambah Y0 kali Y dikurang B kali Y0 dikurang B kali Y ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat, sama dengan X0 kali X ditambah Y0 kali Y dikurang A dalam kurung X0 ditambah X dikurang B dalam kurung Y0 ditambah Y ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, ingat bahwa dari penjelasan kelompok 6 pertemuan lalu di mana A sama dengan min 2A menjadi A sama dengan min 1/2A. Kemudian B sama dengan min 2B menjadi B sama dengan min 1/2B. Dan C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Sehingga dengan mensubstitusikan ketiga nilai di atas, maka akan menjadi X0 kali X ditambah Y0 kali Y ditambah 1/2A dikali X tambah X0 ditambah 1/2B dikali Y ditambah Y0 ditambah C sama dengan 0. Sehingga persamaan tersebut merupakan persamaan garis kutub terhadap lingkaran, yaitu dalam kurung X dikurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat dengan sebarang titik kutub T yaitu X0, Y0. Contoh pertama, diketahui titik P 1,5 di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis kutubnya. Pembahasan, diketahui P 1,5 sama dengan P X0, Y0 yang artinya X0 sama dengan 1 dan Y0 sama dengan 5, di mana A sama dengan minus 4, B sama dengan 6, dan C sama dengan 5. Karena diketahui bahwa persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 5 sama dengan 0 dan titik kutubnya P 1,5, maka persamaan garis kutubnya adalah X0X ditambah Y0Y ditambah 1/2 ditambah 1/2 kali A dikali X tambah X0 ditambah 1/2B ditambah 1/2 dikali B dikali X dikali Y ditambah Y kali 0 ditambah C sama dengan 0. Kita substitusi terhadap apa yang telah diketahui, sehingga 1 dikali X ditambah 5Y ditambah 1/2 dikali minus 4 dikali X tambah 1 ditambah 1/2 dikali 6 dikali Y tambah 5 ditambah 5 sama dengan 0. X ditambah 5Y dikurang 2 dikali X tambah 1 ditambah 3 dikali Y tambah 5 ditambah 5 sama dengan 0. X ditambah 5Y dikurang 2X dikurang 2 ditambah 3Y ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 0. Min X ditambah 8Y ditambah 18 sama dengan 0. Jadi persamaan garis kutubnya adalah minus X ditambah 8Y ditambah 18 sama dengan 0. Lalu bagaimana jika kita sudah mengetahui persamaan garis kutubnya dan kita diminta untuk mencari titik kutubnya? Hal ini akan dijelaskan melalui contoh 2 berikut. Contoh kedua, jika diketahui garis kutub terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 5 sama dengan 0 adalah X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Tentukanlah titik kutubnya. Diketahui pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 6Y tambah 5 sama dengan 0, kita dapat mengetahui bahwa A sama dengan minus 4, B sama dengan 6, dan C sama dengan 5.
Juga karena titik kutubnya yang ditanyakan, sehingga kita misalkan titik kutubnya adalah Px0, Y0. Maka titik kutubnya dapat kita peroleh melalui proses pencarian persamaan garis kutubnya terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 6y ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga x0x ditambah y0y ditambah 1/2 dikali a dikali x ditambah x0 ditambah 1/2 dikali b dikali y ditambah y0 ditambah c sama dengan 0. x0x ditambah y0y dikurang 2 dikali x ditambah x0 ditambah 3 dikali y ditambah y0 tambah 5 sama dengan 0. x0x ditambah y0y dikurang 2x dikurang 2x0 ditambah 3y ditambah 3y0 ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan dengan suku yang sama, sehingga x0x dikurang 2x ditambah y0y ditambah 3y dikurang 2x0 ditambah 3y0 ditambah 5 sama dengan 0. x0 dikurang 2 dikali x ditambah y0 ditambah 3 dikali y dikurang 2x0 ditambah 3y0 ditambah 5 sama dengan 0, yang merupakan persamaan pertama garis kutub. X ditambah 2y ditambah 12 sama dengan 0, persamaan garis kutub yang kedua. Karena persamaan garis kutub 1 berimpit dengan persamaan garis kutub 2, sehingga dapat kita temukan titik kutubnya dengan menggunakan perbandingan koefisien dari variabelnya masing-masing, di mana ketika kita bandingkan, semisal koefisien dari X untuk persamaan garis kutub 1 dan 2, maka tentu akan sama dengan 1 atau minus 1, begitupun yang lainnya. Sehingga x0 dikurang 2/1 sama dengan y0 ditambah 3/2 sama dengan min 2x0 ditambah 3y0 ditambah 5/12. Atau dapat kita tuliskan menjadi x0 dikurang 2/1 sama dengan y0 ditambah 3/2. 2 dikali x0 dikurang 2 sama dengan y0 tambah 3. 2x0 dikurang 4 sama dengan y0 tambah 3. 2x0 dikurang y0 sama dengan 7. Selanjutnya x0 dikurang 2/1 sama dengan min 2x0 ditambah 3y0 ditambah 5 sama dengan 12. 12 dikali x0 dikurang 2 sama dengan min 2x0 ditambah 3y0 ditambah 5. 12x0 dikurang 24 sama dengan min 2x0 ditambah 3y0 ditambah 5. 14x0 dikurang 3y0 sama dengan 29. Lalu persamaan 1 dan 2 tersebut kita eliminasi sehingga titik kutubnya adalah 1, minus 5. Sekian, terima kasih. Ya baik, saya Nurul Hairani akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Nah, saya akan membahas terkait kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Nah, sudah tampak di layar bahwa kita lihat di sini terdapat sebuah lingkaran dengan pusatnya adalah P dan jari-jarinya adalah R. Juga terdapat sebuah titik yang berada di luar lingkaran dengan koordinatnya adalah x1, y1. Nah, dari titik T tersebut dapat ditarik garis-garis yang memotong lingkaran masing-masing di dua titik. Jadi kita dapat membentuk banyak garis dari titik T yang dimana garis-garis tersebut memotong lingkaran di dua titik, sehingga terlihat bahwa pada gambar tersebut dapat kita bentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga AB2T dan segitiga AB1B2, yang dimana kedua segitiga tersebut sebangun, teman-teman. Sedemikian sehingga ketika kita keluarkan segitiga yang menyatu dengan lingkaran tersebut, maka akan kita peroleh seperti ini. Nah, dari segitiga ini tampak terlihat jelas bahwa kedua segitiga ini sebangun. Maka karena kita ketahui kedua segitiga tersebut sebangun, sehingga kita bisa menggunakan prinsip kesebangunan terhadap segitiga untuk mencari bagaimana sih kuasa suatu titik terhadap lingkaran itu. Jadi kita lihat di sini bahwa
ketika kita membandingkan panjang ruas garis TA, kita bandingkan dengan panjang ruas garis TB2, itu akan sama dengan panjang ruas garis TB1 dibandingkan dengan panjang ruas garis TA. Dimana ketika kita melakukan yang namanya perkalian silang, sehingga diperoleh panjang ruas garis TA itu dikuadratkan, itu sama saja dengan panjang ruas garis TB1 dikalikan dengan panjang ruas garis TB2. Nah, hal ini pun akan berlaku, akan sama juga dengan garis-garis yang memotong lingkaran di dua titik, seperti panjang ruas garis TC1 dikalikan dengan panjang ruas garis TC2 dan seterusnya. Nah, hasil kali yang kita jabarkan tadi itulah yang disebut sebagai kuasa suatu titik terhadap lingkaran, teman-teman. Nah, namun tidak sampai di situ saja, karena kita sudah tahu TC1 dikali TC2 misalnya adalah kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Tidak sampai di situ saja, kita perlu menjabarkan hasil kali tersebut sehingga kita bisa menemukan cara bagaimana sih atau formula untuk menghitung besar kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Nah, oleh sebab itu kita mencoba untuk memisalkan bahwa titik T dengan koordinat X1, Y1 dan dia mempunyai persamaan lingkaran umum, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah dengan C itu sama dengan 0. Nah, seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa untuk persamaan lingkaran umum, maka pusatnya itu berada di minus tengah A, dan minus tengah B. Dan kuadrat jari-jarinya, ketika kita ingin mencari jari-jarinya berapa, maka formulanya yang juga sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa R kuadrat itu sama saja dengan 1/4 A kuadrat ditambah dengan 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, kita ingin menentukan C itu sama dengan berapa, maka kita melakukan yang namanya penyetaran kedua ruas atau mudahnya pindah ruas seperti itu. Sehingga kita peroleh C itu sama dengan 1/4 A di kuadrat ditambah 1/4 B di kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Nah, dari formula-formula ini dapat memudahkan kita untuk menentukan kuasa suatu titik terhadap suatu lingkaran, di mana kita akan menjabarkan hasil-hasil kali yang kita peroleh tadi, dan kita pilih salah satu saja karena akan sama hasil kali tersebut. Nah, kita ambil perkalian antara ruas garis TC1 dikalikan dengan panjang ruas garis TC2. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat di sini garis C1 dan C2 itu berada tepat pada pusatnya. Istilahnya dia melewati titik pusatnya, sehingga akan memudahkan kita untuk mencari kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Nah, sehingga kita tinggal mengalihkan ruas garis TC1 dikalikan dengan ruas garis TC2 panjangnya itu, sehingga kita peroleh bahwa ternyata panjang dari TC1 itu sama saja dengan panjang dari TP dikurangkan dengan jari-jarinya. Nah, di sini kita menggunakan logika ya teman-teman, berpikir secara logika. Kemudian untuk panjang dari TC2-nya itu ternyata sama saja dengan panjang dari TP-nya kita tambahkan dengan jari-jarinya. Nah, berdasarkan dari operasi aljabar yang biasa kita temui, bahwa ketika A dikurang B lalu dikalikan dengan A ditambah dengan B, maka kita akan peroleh A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Begitupun dengan panjang TP dikurang R dikalikan dengan panjang TP ditambahkan dengan R, sehingga kita peroleh panjang dari ruas garis TP di kuadrat dikurang dengan jari-jarinya yang di kuadrat. Lalu setelah itu panjang ruas garis TP yang di kuadrat ini sama dengan cara untuk mencari jarak antara dua titik yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, mungkin terkait persamaan garis lurus.
Nah, sehingga dari situ kita bisa peroleh, karena sudah kita ketahui titik koordinat dari T dan titik koordinat dari P, sehingga kita tinggal menjabarkan, yaitu X1 dikurang dengan min setengah A lalu dikuadratkan ditambah dengan Y1 dikurang minus setengah B lalu dikuadratkan, dan minus R kuadratnya tetap. Kemudian minus kali minus adalah positif dan kita peroleh seperti ini. Lalu yang di kuadrat ini kita jabarkan terlebih dahulu menjadi X1 kuadrat tambah A X1 kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita peroleh ternyata X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, yang di garis merah ini, yang kita garis bawahi merah ini adalah sama saja dengan nilai C ya teman-teman, yang telah kita jabarkan tadi pada saat permisalan untuk sebelum kita masuk pada penjabaran dari panjang ruas garis TC1 dikali panjang ruas garis TC2. Sehingga kita peroleh bahwa tinggal kita ganti nilai ini menjadi C. Nah, berarti kita peroleh kuasa suatu titik terhadap suatu lingkaran itu adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C. Wah, ternyata kita peroleh bahwa kembali lagi pada bentuk persamaan umum lingkarannya yang telah dimisalkan tadi, hanya bedanya di sini menggunakan variabel X1 dan Y1, atau istilahnya dia menggunakan titik koordinat dari T tersebut. Sehingga kuasa suatu titik T terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 itu adalah X kuadrat ditambahkan dengan Y1 X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 tambah BY1 tambah C, kemudian atau bisa juga kita tuliskan sebagai KT sama dengan X1 kuadrat, di mana KT itu adalah kuasa suatu titik terhadap lingkaran pada titik T. Kemudian itu sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah C. Nah, sebagaimana untuk persamaan lingkaran yang lain, misalnya untuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan persamaan lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, itu sama juga cara mencarinya atau cara membuktikannya dengan saat kita menggunakan persamaan lingkaran umum tadi. Sehingga kita lihat di sini bahwa untuk lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kuasa suatu titik terhadap lingkarannya itu adalah X1 kuadrat tambah Y kuadrat dikurangkan dengan R. Begitupun juga untuk pusat A, B, yaitu persamaan lingkarannya X A kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kuasa suatu titik terhadap lingkaran pada titik T-nya itu dengan titik T-nya koordinatnya X1, Y1, maka kita peroleh X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Nah, dari hal tersebut maka kita lihat ternyata dia sama saja ya dengan persamaan lingkaran, formulanya kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Berarti ketika kita ingin mengetahui letak suatu titik terhadap lingkaran, sama halnya dengan kita mencari letak suatu titik terhadap lingkaran yang umumnya seperti itu. Jadi karena kuasa suatu titik T X1, Y1 terhadap lingkaran itu formulanya sama dengan persamaan lingkaran, sehingga tinggal kita substitusikan koordinat titik T terhadap persamaan lingkarannya, seperti itu. Sehingga dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jika KT atau kuasa suatu titik T terhadap lingkaran itu sama dengan 0, berarti titik T-nya itu berada tepat pada lingkaran. Nah, sama dengan yang dibahas oleh kelompok sebelumnya juga kan, kalau sama dengan 0 maka titiknya berada tepat pada lingkaran. Begitupun juga ketika kuasa
titik T-nya terhadap lingkaran itu lebih besar dari 0, maka titik T itu tentu berada di luar lingkaran. Begitupun juga dengan kuasa suatu titik T terhadap lingkaran yang kecil dari 0, maka titik T tersebut berada di dalam lingkaran. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup. 3. Diketahui pada lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 5 sama dengan 0. Terdapat titik B 1,-5. Apakah titik B berada di dalam lingkaran? Simak pembahasannya. Kuasa titik B 1,-5 pada lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 5 sama dengan 0. Karena kita akan mencari kuasa titik terhadap B, maka titik B 1,-5 di mana 1 sama dengan X dan min 5 sama dengan Y kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran. Jadi KB sama dengan 1 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 ditambah 6 kali min 5 ditambah 5 sama dengan 1 ditambah 25 dikurang 4 dikurang 30 tambah 5 sama dengan min 3. Karena diperoleh KB sama dengan min 3 yang berarti kuasa titik terhadap B kurang dari 0, maka titik B 1,-5 berada di dalam lingkaran. Berikut grafik persamaan lingkaran. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 5 sama dengan 0 yang menunjukkan posisi kuasa suatu titik B 1,-5. Nah, dalam grafik ini titik B berada di dalam lingkaran. Contoh 4. Diketahui pada lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9 terdapat titik A 4,2. Apakah titik A berada di luar lingkaran? Simak pembahasannya. Kuasa titik A 4,2 pada lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Karena kita akan mencari kuasa titik terhadap A, jadi titik A 4,2 di mana 4 sama dengan X dan 2 sama dengan Y kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi KA sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 16 tambah 4 dikurang 9 menghasilkan 11. Karena diperoleh KA sama dengan 11, yang berarti kuasa titik terhadap A lebih dari 0, maka titik A 4,2 berada di luar lingkaran. Berikut grafik persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9 yang menunjukkan posisi kuasa suatu titik A 4,2. Nah, pada grafik ini titik A 4,2 berada di luar antara dua lingkaran. Dari gambar tersebut terlihat bahwa ada dua lingkaran yang masing-masing lingkaran tersebut memiliki garis singgung yang saling berpotongan sehingga membentuk sudut alfa, di mana sudut alfa tersebut dinamakan sebagai sudut antara dua lingkaran. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan sudut antara dua lingkaran adalah sudut yang diapit oleh garis-garis singgung pada lingkaran-lingkaran di titik potong kedua lingkaran itu. Nah, kita lihat bahwa sudut alfa itu diapit oleh dua garis singgung lingkaran, di mana sama saja dengan sudut di antara dua garis lurus, yaitu tan alfa sama dengan M1 kurang M2 per 1 tambah M1 kali M2. Nah, formula tersebut sebelumnya telah dibuktikan oleh kelompok 3 yang membahas tentang persamaan garis lurus. Sehingga kita akan lanjut, yaitu misalkan bahwa alfa sama dengan 90 derajat, kedua lingkaran saling tegak lurus, maka akan berlaku bahwa segitiga siku-siku P1 P2A, sehingga ilustrasinya ditampilkan seperti pada gambar. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka diperoleh P1 P2 kuadrat sama dengan AP1 kuadrat ditambah AP2 kuadrat, sehingga akan menghasilkan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah,
Suatu lingkaran juga dapat memotong lingkaran lain, sedemikian sehingga menjadi dua busur yang sama panjangnya. Seperti gambar yang ditampilkan, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkaran yang besar itu membagi dua lingkaran yang kecil. Akibatnya, segitiga AP1P2 merupakan segitiga siku-siku dan berlaku P1P2 kuadrat sama dengan AP1 kuadrat dikurang P2 kuadrat, sehingga akan menghasilkan R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Contoh 5, tentukan nilai K agar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y dikurang K sama dengan 0. Membagi dua sama besar lingkaran X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 4. Langkah penyelesaiannya yaitu pada lingkaran pertama X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4 dikurang K sama dengan 0, di mana A-nya itu min 2, B-nya 4, dan C-nya itu minus K, berpusat di P1. Min 1/2 dikali A, min 1/2 dikali B, di mana pada rumus tersebut kita menggunakan rumus lingkaran yang telah dibahas pada kelompok sebelumnya. P1 minus 1/2 dikali minus 2, minus 1/2 dikali 4, sehingga kita mendapatkan nilai P1 nya yaitu 1 dan minus 2. Jadi kita dapat menentukan R1 nya, di mana R1 nya itu akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C, yaitu kita substitusikan nilai A dan B dan C tersebut ke dalam rumus tersebut. Akar 1/4 dikali minus 2 kuadrat ditambah 1/4 dikali 4 kuadrat dikurang minus K. Akar 1 ditambah 4 ditambah K, sehingga kita mendapatkan nilai R1 nya yaitu akar 5 ditambah K. Selanjutnya pada lingkaran kedua, X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 4 dengan R2 yaitu 2, A yaitu 0, dan B yaitu 1, sehingga kita dapat tentukan pusatnya pada P2 yaitu A, B, di mana A-nya itu 0 dan B-nya itu 1. Jadi kita dapat P2-nya yaitu 0,1, sehingga selanjutnya kita menggunakan formula dari panjang P1 P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Nah, untuk mencari nilai K-nya itu kita menggunakan formula yang tadi, yaitu panjang P1 P2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. 0 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 dikurang minus 2 kuadrat sama dengan akar 5 ditambah K kuadrat dikurang 2 kuadrat. 10 sama dengan 5 ditambah K dikurang 4, sehingga kita mendapatkan nilai K-nya yaitu 9. Wah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video materi kami ini, yaitu tentang persamaan garis kutub lingkaran, kuasa suatu titik terhadap lingkaran, dan sudut di antara dua lingkaran. Semoga ada pengetahuan baru yang didapat dari materi ini. Dan terima kasih, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.